Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ila nur. Pemirsa TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana di dalam kitab Fi Dhilalil Qur'an Muqaddimah Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah, beliau menyebutkan al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan kenikmatan. Kenikmatan yang tidak dapat dirasakan kecuali yang merasakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan kehidupan hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oleh sebab itu, maka perbanyaklah bekal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat, apa yang harus kita lakukan? Maka berpegang teguhlah kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rawahu Malik. Aku wasiatkan kepada kalian, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal ini. Manakala kalian memegangnya, maka niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Itu jaminan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat kita tambah yakin lagi, ada di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 122-nya sampai 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Manakala kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Al-Qur'an, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya.
tidak akan celaka kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah. Bahkan 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sadar nggak kita membaca itu dalam salat kita? Paham nggak apa yang kita sebutkan dari lisan kita? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang istiqamah. Jalannya orang-orang yang meninggalkan maksiat dan dosa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai, bukan pula orang yang engkau sesatkan. Kita berdoa setiap hari dalam salat kita, minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, jalannya orang yang bertakwa, jalannya orang yang istiqamah. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Kemudian orang yang melakukan tindakan menjauhkan daripada Al-Quran, maka Allah akan memberikan kehidupannya dengan penuh dengan apa? Kesengsaraan, kesempitan. Kemudian nanti di akhirat dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dihadirkan Al-Quran, tidak mau dibaca, tidak mau dihayati, tidak mau dihafalkan, tidak mau ditadaburi, tidak mau diamalkan, tidak mau didakwahkan. Al-Quran ini sudah hadir kepada kita. Bagaimana kita mau sesat sedangkan Al-Quran sudah datang kepada kita? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana mungkin orang beriman itu sesat selama di situ ada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian Baitul Izzah ke langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur 23 tahun kurang lebih. Yang awalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kemudian inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. 13 tahun di Mekkah, 10 tahun di Madinah. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, maka ikutilah Al-Qur'an ini. Al-Quran ini kita harus ikutkan. Ini pedoman kita, hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Allah berikan solusi, petanya ada di dalam Al-Quran. Penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kalian akan mendapatkan rahmatnya, ampunannya, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran ini Allah turunkan pula penuh dengan keberkahan sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Bertebaran pula di dalam ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran ini diturunkan penuh dengan keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Membenarkan kitab-kitab terdahulu, diturunkan penuh dengan keberkahan. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Kenapa kita mengingkari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah penuh dengan keberkahan ini?
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkarul albab. Diturunkan penuh dengan keberkahan. Berkali-kali Allah mengingatkan keberkahan, kebaikan yang banyak yang ada di dalam Al-Quran. Agar kita mentadabburi ayat-ayatnya. Menjadi pedoman hidup kita. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Di malam kemuliaan. Di bulan yang sangat agung. Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Berubahlah malaikat Jibril menjadi malaikat yang sangat mulia di kalangannya. Kemudian diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah baginda Nabi menjadi manusia terbaik di muka bumi. Imamul mursalin, khataman nabiyyin. Kemudian diberikan kepada sebuah bulan. Berubahlah bulan itu menjadi bulan yang satu-satunya disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan yang sangat mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan karena Al-Qur'an diturunkan. Apa dampaknya idza jar Ramadan? Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Melakukan amal saleh. Sangat banyak orang melakukan. Dilipat gandakan pahala. Sunnah menjadi wajib. Wajib dikalikan 70 kali lipat. Wa ghulqat abwabun nar. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Orang malas melakukan kemaksiatan dan dosa. Kemudian wasuffidatis syayatin, dibelenggunya para setan. Hawa nafsu dikendalikan karena ketaatannya kepada Allah. Kalau selama di luar Ramadan nafsunya menjadi imam, tapi masuk bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, nafsunya menjadi makmum. Imannya menjadi imam di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Ini anugerah yang Allah berikan karena penuh dengan keberkahan Al-Quran ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula saking mulianya bulan Ramadan, dahsyatnya penuh dengan keberkahan Ramadan, kebiasaan para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, generasi emas. Ya, bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman berikutnya, kemudian zaman berikutnya. 3 generasi emas, generasi terbaik, yaitu di zaman baginda Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk zaman terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bisa mengikuti langkah-langkah para tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh terdahulu. Masyarul muslimin rahimakumullah, kebiasaan apa yang mereka lakukan menghadapi dahsyatnya bulan yang penuh dengan keagungan ini, yang penuh dengan keberkahan ini? Mereka 6 bulan sebelumnya, bayangkan, 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka sungguh-sungguh kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepada aku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Itu kebiasaan salafus saleh, generasi emas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sungguh-sungguh serius menghadapi bulan Ramadan. Bahkan kalau kita terbiasa berdoa itu kalau sudah memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian 6 bulan setelah melewati bulan Ramadan, kebiasaan generasi terbaik yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedomannya, apa yang mereka lakukan? Kembali lagi berdoa kepada Allah setelah Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. 6 bulan setelah melewati Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya amal solehnya, amal ibadahnya selama di bulan Ramadan
semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula guru-guru kita mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakutkan salafus saleh, generasi saleh, orang-orang saleh terdahulu, generasi emas zaman dahulu adalah apa? Mereka merasa amal ibadahnya sedikit. Mereka khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makanya mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan bulan penuh dengan kebaikan, kemudian agar amal salehnya selama dia hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, dan paling takut sekali wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, agar wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Guru-guru kita yang kita lihat videonya viral membagikan sedekahnya baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian apa yang mereka minta kepada orang-orang yang memberi sedekah, orang-orang yang mendapatkan sedekah darinya, dia hanya butuh didoakan. Jamaah semua, jangan lupa doakan saya agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini kebiasaan salafus saleh. Orang-orang saleh terdahulu paling takut, paling khawatir wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya khatib Jumat mengingatkan kepada kita, nggak pernah bosan-bosannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita istiqamah hingga husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini diturunkan pula dalam sebuah malam. Maka berubahlah malam itu menjadi malam yang istimewa, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 83 tahun plus 4 bulan. Kalau kita salat tarawih, kalau kita salat malam, dihitung sepanjang waktu 83 tahun plus 4 bulan. Tak kenal henti. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan malam kemuliaan Lailatul Qadar kita yang lalu dan yang akan datang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini kalau diturunkan kepada sebuah umat, berubahlah umat itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang jelas umat itu terbaik kalau dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berpedoman pada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Orang beriman, musibah terjadi, dia taubat kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, kemudian tidak sampai di situ, mengingatkan orang-orang yang melakukan dosa agar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dirubah dengan kekuasaannya, dirubah dengan lisannya, dirubah dengan hatinya. Dia tidak suka dengan kemaksiatan itu, walaupun yang terakhir selemah-lemahnya iman, harus dirubah dengan kekuasaan kita, dengan kemampuan kita, dengan peringatan kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang beriman, karena peringatan itu merupakan yang sangat bermanfaat bagi mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Sebagaimana Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain bergetar imannya, memuncak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bukan hanya bergetar, kemudian naik memuncak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penuh dengan keberkahan Al-Qur'an ini.
Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Al-Qur'an ini dihadirkan kepada sebuah keluarga, berubahlah keluarga itu menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas. Man hum ya Rasulullah? Sungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka ada ahlul Quran yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengulang hafalan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Inilah mereka yang akan menjadi keluarganya Allah di muka bumi, yang mampu memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya dan mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Inilah Al-Quran. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik, generasi emas, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan dahsyat. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Mereka sangat akrab kepada Al-Quran. Merenungi ayatnya, menghayati, mengamalkan, menjadikan kehidupannya penuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Sangat luar biasanya dia. Yang kita kenal Utsman bin Affan dengan kehebatannya. Bahkan dia menghatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat ini yang begitu dahsyatnya. Dia hanya menghabiskan waktu satu Al-Quran ini dalam waktu sholatnya. Bayangkan, di saat sholat dia menghatamkan Al-Qurannya. Bahkan di akhir kehidupannya yang sangat dahsyat, lebih baik dia melanjutkan ayatnya ketimbang menangkis orang yang ingin membunuhnya. Fasayakfikaumullah huwas samiul alim. Di ayat inilah beliau ini dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Saking cintanya dia kepada Al-Quran, diulang-ulang bacaannya, dia pahami berkali-kali, ditadaburi, kemudian mengkristal dia, kemudian menjadi karakter Al-Quran yang berjalan. Dialah sahabat Utsman bin Affan dan merampungkan seluruh ayat-ayat Al-Quran di zamannya. Sungguh luar biasa sahabat Utsman bin Affan ini radhiyallahu an. Saking cintanya kepada Al-Quran, lebih baik dia melanjutkan ayatnya ketimbang menangkis orang yang ingin membunuhnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Padahal di dalam Al-Quran orang yang membunuh, perhatikan ini, zaman sekarang begal, pembunuhan dan sebagainya dengan gampangnya. Padahal kita diharamkan membunuh orang-orang yang beriman, apalagi dia tidak salah. Bukan hukum qisas dia. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh karena sengaja, maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya, disiksa, diazab, dikutuk, dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau mereka tobat kepada Allah, sungguh-sungguh tobatnya kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, dia akan diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh satu orang bagaikan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kalau saat ini kurang lebih 8 miliar manusia, kita membunuh satu orang, seakan-akan 8 miliar kita bunuh seluruh manusia. Naudzubillah min dzalik. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang yang membunuh 99 sampai 100 orang, kemudian dia tobat kepada Allah, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung ada waktu, ada umur, segeralah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali melakukan kezaliman kepada diri kita ataupun kepada orang lain, dan segera minta ampun kepada Allah, lakukan amal saleh. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat generasi terbaik di zaman baginda Nabi, begitu cintanya kepada Al-Quran, menggalinya siang dan malam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari. Itulah sahabat-sahabat yang sangat hebat dalam bidang Al-Qur'annya. Bahkan yang kita kenal dengan Zaid bin Thabit, yang mencatat atas apa yang disampaikan wahyu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Abu Darda, suaranya yang begitu merdu sampai mendapatkan pujian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang menghatamkan dalam sholatnya,
sahabat yang menghatamkan Al-Quran dengan 3 harinya, dan seterusnya. Nggak mau berlama-lama dia meninggalkan Al-Quran. Itulah generasi-generasi yang terbaik yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melewati zaman sahabat, datanglah zaman tabi'in. Mereka yang mengikuti langkah Nabi, kemudian mengikuti langkah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan siapa? Qatadah. Kemudian Al-Aswad bin Yazid. Kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Asakir, orang-orang yang hebat dalam bidang Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran 1 pekan, yang menghatamkan Al-Quran 3 hari, yang menghatamkan Al-Quran 2 hari, yang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguhnya Al-Quran ini penyelamat Anda di dunia apalagi di akhirat. Iqra' wartaki kama turattalul Quran, bacalah lalu naiklah posisi kita nanti di surga. Kalau surga itu sesuai dengan level bacaan kita, anggaplah 1 ayat itu 1 level. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun level surga itu 1 level dengan level lainnya, perbedaannya luasnya seluas langit dan bumi. Semakin banyak bacaan Qur'annya, hafalannya, murojaahnya, tadaburnya, mengamalkannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia apalagi di akhirat. Dimuliakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebiasaan salafus saleh tidak pernah meninggalkan Al-Qur'annya. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi generasi hebat, musliman hebat, para ilmuwan hebat, mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, cemerlang di zamannya. Yang kita kenal Ibnu Sina dengan kedokterannya, memadukan, mengintegrasikan antara umum dengan agama, pelajaran umum dengan agama, diperpadukan menjadi orang yang sangat dahsyat, menguasai Quran, Sunnah, dan ilmu kedokteran. Begitu pula dengan Ibnu Al-Aufis, Al-Afis. Ini luar biasa dengan sirkulasi jantungnya, sirkulasi paru-parunya, dia kuasai itu. Kemudian Al-Khawarizminya dengan pakar di bidang matematikanya, tapi tidak memungkiri, tidak ditinggalkan Quran dan Sunnahnya. Hasil dari Quran dan Sunnahnya dia menjadi cemerlang, ilmuwan-ilmuwan yang sangat hebat. Ya, begitu pula ilmuwan-ilmuwan lainnya, ya, yang menguasai kimia, fisika. Kemudian juga Ibnu Khaldun, sosiolognya, sastrawannya, mereka tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi generasi emas, generasi terbaik setelah Nabi, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan, kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dengan Al-Qur'an, dengan aturan Al-Qur'an. Bukan sekedar kita membacanya dengan terbaik sesuai dengan ilmu tajwid, menegakkan makharijul huruf, sifatul huruf dan lainnya, tapi kita juga menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilarang Allah semuanya tinggalkan. Tidak ada orang yang paling hebat penguasaan Al-Qur'an kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bacaannya, dalam tadaburnya, dalam mengamalkannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikutilah langkah Nabi, langkah sahabat, langkah tabi'in, langkah tabi'ut tabi'in, bahkan ilmuwan muslim yang modern, yang hebat, yang dahsyat, karena mereka lagi-lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, dan Allah bahagiakan, sukseskan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.